Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami sangat berterima kasih masih ada kesempatan untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun pada saat ini kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19, tetapi kita masih bisa beribadah, mendengarkan sabda Tuhan walaupun melalui live streaming ya. Dan kita percaya bahwa ketika kita memperhatikan firman Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, demikian kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang masih memberikan kesempatan kepada saya pribadi
dan kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat GPDI Arido, sehingga pada saat ini kami bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk bersama-sama yaitu mendengarkan sebagian firman Tuhan yang berkaitan dengan akhir zaman. Dan pada saat ini kami ingin membahas yaitu dengan tema masa penantian, didasari melalui firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah sabda Tuhan, sesungguhnya aku membaptiskan kamu dengan air untuk pertobatan, tetapi Ia, yang dimaksud Tuhan Yesus, yang datang sesudah saya, itu lebih berkuasa daripada saya. Saya tidak layak mengangkat kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Penampinya ada di tangannya, dan ia akan membersihkan lantai pengirikannya, lalu mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi sekamnya akan dibakar dengan api yang tidak terpadamkan. Penampian. Arti dari penampian di sini sesuai dengan konteksnya, itu berhubungan dengan baptisan air, roh, dan api. Istimewa dengan baptisan api. Tuhan Yesus sebagai seorang putra manusia, Ia sendiri sudah mengalami 3 tahapan atau 3 macam baptisan. Dimulai dari baptisan 3 tahapan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi Yesus menjawab dan berkata kepadanya, biarkanlah demikian sekarang ini, karena dengan demikian patutlah kita menggenapkan segala kebenaran. Lalu Ia menurutinya. Yang dialami Tuhan Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan. Pertama, baptisan air, tetapi bersamaan itu juga Roh Kudus datang, yang seperti burung merpati, yang menunjukkan bahwa Ia telah dibaptis dengan air dan juga dibaptis oleh Roh Kudus atau Roh Kudus. Dan yang berikutnya, baptisan api. Bagi putra manusia, Yesus sudah dibaptis dengan air dan roh. Yang belum adalah baptisan api, yaitu api ketika Ia berada di Golgota sebagai ujian akhir, dan Ia telah lulus dengan sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baptisan Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah dibaptis dengan Roh Kudus yang turun ke atasnya. Tadi sudah saya singgung di atas, di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari dalam air, dan lihatlah surga terbuka baginya, dan Ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati tampak di atasnya. Ya. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan baptisan api. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-50, tetapi aku harus dibaptiskan dengan sesuatu baptisan, dan betapa susah aku sampai hal itu digenapi. Jadi sebagai putra manusia, Yesus Ia sudah mengalami 3 baptisan itu. Ya. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan tentang Tuhan Yesus bahwa Dialah pembaptis dengan roh dan api. Baptisan air sudah dilakukan oleh Yohanes, dan kemudian murid-murid Yesus juga melakukannya, yaitu baptisan roh. Ya, baptisan roh yang akan diberikan Tuhan Yesus sesudah semua tugas dan pelayanan sebagai putra manusia selesai di Golgota, lalu Ia bangkit dan naik
ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 10 hari kemudian baptisan Roh Kudus dimulai pada waktu yaitu hari Pentakosta yang dialami oleh seluruh murid-murid yang ada di Yerusalem. Ya, pada waktu itu mereka berkumpul di sana di sebuah tempat, ya, dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus yang dimana dicurahkan kepada para muridnya, dan mereka bisa berbahasa berbagai macam bahasa. Ya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan penampi, seperti tema yang kita bicarakan pada saat ini, dikatakan tadi di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, penampi yang ada pada tangannya itu erat hubungannya dengan baptisan api pada akhir zaman, di mana akan dipisahkan gandum. Ya, kalau gandum sudah dipisahkan berarti siap dimasukkan di dalam lumbung. Ya, sedangkan sekam otomatis mendapat bagiannya harus dibakar habis, yaitu di dalam perapian. Jadi penampian di sini akan terjadi pada akhir, yaitu akhir rencana Allah. Ya, api di dalam baptisan api ini adalah pemisahan pada akhir zaman antara gandum dan sekam, antara orang yang boleh masuk ke surga dan orang yang akan masuk ke dalam api neraka. Jadi api dari baptisan api ini yaitu akan memisahkan orang-orang yang seperti gandum dan sekam, ya, masuk ke dalam dua golongan yang berbeda. Jadi ini sama dengan masa penampian. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa ini juga kita harus bersiap sedia menghadapi namanya penampian itu. Artinya penampian, kalau saya boleh berbicara, itu berkaitan dengan pemurnian di dalam hidup kita selama kita mengikuti Tuhan Yesus. Kembali kepada baptisan api. Baptisan api ini berkata atau berbicara tentang ujian akhir bagi gerejanya. Yesus sendiri sudah selesai merasakan dan dengan sempurna ia telah lulus dari ujian ini, ya. Dan ujian ini juga akan diberikan kepada kita semuanya oleh Tuhan Yesus pada akhir zaman, yaitu dengan istilah pada saat penamatan rencana Allah. Ya, panjenengan bisa melihat di dalam kitab Daniel, ada namanya minggu ke-70 Daniel. Di sana panjenengan bisa membuka, ya, di dalam kitab Daniel. Di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49. Aku ini datang untuk mengirimkan api ke atas bumi, dan apakah yang ku kehendaki jikalau api itu sudah menyala? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada api pemurnian. Api pemurnian atau dengan istilahnya api pencucian itu mengolah, memurnikan, dan berlangsung rutin berulang-ulang. Tetapi pada akhir zaman akan ada masa penampian khusus hanya satu kali dengan baptisan api, yaitu ujian akhir. Pada waktu puncak rencana Allah di mana gandum dan sekam dipisahkan dengan tegas untuk selamanya, seperti halnya gandum dan ilalang atau lalang, gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu gambar seperti kisah tentang 5 gadis dan 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Ya, yang digambarkan di situ yang di antara yang suci dan najis. Ya. 5 gadis yang bijak ini bagaimana ia benar-benar mempersiapkan diri ketika akan menyambut datangnya sang mempelai. Ia mempersiapkan diri di antaranya minyak supaya pelita yang dibawanya itu tidak sampai habis minyaknya, sehingga pada waktu sang mempelai nanti datang
maka ia bisa bersama-sama dengan mempelai itu. Sedangkan gadis yang bodoh atau gadis yang tidak bijaksana, tentunya ia merasa jenuh di dalam menunggu mempelai, sehingga ia tidak ada persediaan minyak ketika ia harus menyambut kedatangan sang mempelai. Jadi minyak di dalam pelitanya cukup pada saat ia menunggu. Namun ketika lama mempelai belum hadir, otomatis lambat laun api itu segera redup dan persediaan tidak ada. Ya. Di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, gambaran 5 gadis bijak dan bodoh ini menggambarkan orang yang percaya ketika ia siap menyambut kedatangan Tuhan. Demikian kita sebagai orang percaya harus bersedia menunggu kehadiran Tuhan yang kedua kalinya, dan janganlah kita menjadi seperti gadis yang tidak bijak atau diistilahkan gadis yang bodoh yang tidak ada persediaan. Ya, oleh karena itu di dalam penampian ini saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dipisahkan, bukan seperti gandum tetapi sekam. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ini akan terjadi namanya pemurnian. Atau mungkin saat ini sudah mulai pemurnian itu sedang terjadi. Kita sedang dihadapkan dengan fenomena yang mengerikan, yang menakutkan, yaitu fenomena COVID-19. Dan apabila itu terjadi pemurnian itu akan menjadi sebuah pertanyaan, bila mana itu terjadi? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, penampian ini terjadi jelas yang dikatakan akhir zaman. Seperti ada tertulis di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai 27. Di situ nanti bisa dibaca, panjenengan bisa membaca. Dan ini merupakan permulaan 70 minggu Daniel. Dan itu sudah final. Dan ini sifatnya permanen, tidak bisa berubah. Ya, tidak bisa berubah. Dan itu dari pihaknya Allah dan pihaknya iblis. Nah, kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Kita diperhadapkan dengan pihaknya Allah, tetapi dalam satu sisi kita dihadapkan dengan pihaknya iblis. Bagaimanakah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Sikap apakah ketika menghadapi situasi penampian seperti ini? Apakah kita sudah siap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana, atau malah kita menjadi 5 gadis yang bodoh atau yang tidak bijaksana? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam penampian itu datangnya tiba-tiba, saudara. Ya, dan kita tidak sadar ketika penampian itu datang, ini merupakan satu final, ya, dan permanen, ya. Dan oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan juga disamaartikan bahwa penampian itu muncul dengan tiba-tiba. Demikian kedatangan Tuhan Yesus itu sama halnya kedatangan yang tidak terduga-duga atau tiba-tiba. Ya, bahkan kedatangan Tuhan Yesus dinyatakan seperti pencuri. Dan banyak orang akan menjadi terkejut karena siap atau tidak siap. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita perbuat dalam situasi yang seperti itu? Jadi setiap orang beriman harus berjaga-jaga, harus siap sewaktu-waktu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti ada tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, pada waktu mati, tempatnya sudah pasti untuk kekal.
tidak bisa berubah lagi. Pada akhir zaman, pada saat penamatan rencana Allah terjadi penuaian, dan nasib setiap orang yang langsung ditentukan seperti waktu mati. Meskipun sesudah itu belum mati, tetapi terjadi proses finishing atau penamatan dalam waktu 3,5 tahun. Lalu Tuhan datang dan terjadi pengangkatan. Sebab itu jangan menghinakan kemurahan Allah sebab tidak mau bertobat, maka akhirnya hukuman Allah yang adil datang ke atasnya. Ini yang harus kita perbuat. Kalau rencana Allah itu sudah dikatakan terakhir kalinya, atau sudah dikatakan finishing, maka yang terjadi adalah kita harus mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita mengatakan siap tidak siap. Kita harus menerima keadaan yang terjadi, tetapi kita harus benar-benar siap menerima kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan sampai kita tertinggal. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Roma pasal yang keempat ayat Roma pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan, atau engkau hinakankah kelimpahan kemurahannya, kesabaran dan ketabahannya untuk menderita? Tidakkah engkau mengetahui bahwa kemurahan Allah itu maksudnya menuntun engkau kepada pertobatan? Nah ini, kadangkala kita ini tidak memperhatikan kasih Allah yang begitu luar biasa ya. Begitu kasih Allah kepada setiap orang. Dan kemurahan itu yang benar-benar harus dirasakan setiap orang yang percaya. Yang menjadi persoalan kadang-kadang umat percayanya Tuhan itu mengabaikan kemurahan Allah itu, mengabaikan kasih Allah itu, sehingga banyak orang-orang yang tertinggal, banyak orang-orang yang tidak mengerti maksud daripada rencana Allah yang besar. Kadang-kadang dalam kita mengabaikan, ini kan waktunya Tuhan masih lama. Kita masih ada waktu untuk bersenang-senang. Kita masih ada waktu untuk mementingkan pribadi kita, mementingkan keperluan-keperluan pribadi. Sehingga kita seolah-olah bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Ingat, janji Tuhan adalah iya dan amin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini saya tidak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang mungkin tidak enak didengar dengan selengean, katakanlah demikian. Tetapi kami benar-benar menegaskan, karena ini perintah Tuhan yang harus diberikan kepada setiap umat manusia, khususnya kepada jemaat. Dan oleh karena itu, bagaimana sikap kita di dalam menyambut namanya hari penantian itu. Dan oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masih diberi waktu oleh Tuhan sampai saat ini. Marilah kita manfaatkan waktu yang ada ini. Kita dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, dan kita biarkanlah diri kita dibentuk, diperbarui, ya dengan istilahnya dipermak oleh Tuhan, sehingga kita dijadikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan meminta kepada kita di dalam kesempurnaannya. Dan kita tidak boleh main-main, jangan kita sembarangan, tetapi kita menyerahkan diri total kepada Tuhan, supaya Tuhan mau membentuk kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, waktunya tinggal sedikit lagi. Sudah tidak diperlama-lama oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan segera, seperti pencuri, dan tiba-tiba, dan orang banyak akan terkejut dengan melihatnya. Dan oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Apa yang harus kita perbuat? Kecuali hanya datang kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya pada saat ini mengalami persoalan
hidup kita, mengalami kekacauan dalam keadaan, kita datang kepada Tuhan. Marilah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berlaku salah di hadapan Tuhan, Tuhan masih memberikan satu kesempatan kita datang kepadanya. Kita minta ampun kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala kejahatan kita. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati ya untuk datang kepada Tuhan, menerima apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini melalui penantian. Dan kita harus siap ditampi. Sekiranya kita ada masalah yang harus kita hadapi, serahkanlah itu kepada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti menolong. Puji Tuhan, sampai apa yang saya sampaikan sampai di sini, dan kami percaya apa yang saudara dengar, yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami percaya Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan memperbaiki, dan Tuhan akan menolong melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, jika kita ada bersama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Engkau Tuhan yang tidak mengenal lelah. Engkau yang selalu baik dalam kehidupan kami. Engkau penuh kemurahan kepada kami. Kami penuh dengan kekurangan, kesalahan kami, perbuatan kami yang tercela di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau murka terhadap kami, itu pantaslah kepada kami. Apalagi sebentar lagi kami dalam memasuki masa penantian di dalam akhir zaman ini. Tuhan, mampukanlah kami menjadi orang-orang milik-Mu semata, menjadi pusaka-Mu Tuhan, menjadi orang-orang seperjanjian di dalam melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan di dalam segala tempat dan waktu. Ampunilah Tuhan segala kesalahan dosa kami, dan layakkanlah kami terus hidup berkenan kepada Tuhan. Dan ampuni Bapak Gembala kami, ampuni Ibu Gembala kami, dan ampuni seluruh jemaat GBDI Air Hidup yang dirasa ada kesalahan, pelanggaran. Kami percaya anugerah kasih daripada kemurahan Allah menyertai seluruh sidang jemaat-Mu dan kami semua, sehingga kami dilalukan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berkatilah Bapak Gembala kami dengan pemulihan dalam tubuh fisiknya. Demikian Ibu Gembala berikan kekuatan, penghiburan di dalam menghadapi segala hal, sehingga keluarga besar GBDI Air Hidup terus menyatu. Dijauhkanlah dari segala perpecahan, tapi menyatu padu sebagai tubuh Kristus yang terus membangun rumah Tuhan melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan kami mulai saat ini dan seterusnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.